Shalom Bapak Ibu semuanya, senang sekali kita di pertemuan ibadah Gereja Surabaya City Blessing. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati di masa krisis. Masa-masa krisis seperti ini adalah penting bagi kita untuk mengerti tentang dasar-dasar apa yang harus kita kerjakan untuk bisa menyikapi hal ini. Sebelum kita akan menyelidiki firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih walaupun di masa-masa krisis seperti ini kami percaya Engkau turut bekerja di dalam kami untuk membawa kebaikan buat kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Oleh karena itu ajar kami pada hari ini untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Buka hati kami, buka pendengaran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami, serta kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu memiliki kabar yang baik, memiliki kabar yang begitu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan buka terlebih dahulu di kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Saya berharap Bapak Ibu bisa ada Alkitab di rumah dan kita membuka sama-sama di Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu semuanya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu semuanya, ayat ini begitu luar biasa. Mengapa ayat ini begitu luar biasa? Ayat ini mirip sekali dengan keberadaan kita sekarang ini, dengan keadaan kita yang sekarang ini. Sebelum kita belajar teks dari ayat ini, lebih dahulu mari kita melihat latar belakang dari penulisan surat Paulus kepada jemaat di Roma ini. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Roma itu adalah pusat dari kegiatan kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi kitab Roma ini ditulis oleh Paulus melalui sekretarisnya, melalui orang kepercayaannya yang bernama Tertius, sekitar tahun 55 sampai 57 Masehi. Ada yang unik di sini. Surat kepada jemaat di Roma ini ditulis untuk jemaat yang non-Yahudi yang tinggal di kota Roma. Menariknya adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang disebut jemaat di Roma ini, mereka menghadapi tekanan dari penguasa Roma. Mengapa mereka menghadapi tekanan? Karena mereka tidak bersedia memberi penghormatan yang layak kepada Kaisar Roma pada saat itu. Yang kita kenal dengan nama Kaisar Nero. Seperti kita ketahui, kaisar-kaisar itu di Roma pada saat itu, mereka hampir disamakan dengan dewa. Jadi mereka juga menuntut adanya penghormatan, adanya penyembahan yang layak di dalam hidup mereka. Tapi unik jemaat di kota Roma ini. Mereka sama sekali tidak bersedia untuk memberi penghormatan. Apalagi mereka menyembah. Oleh karena itulah jemaat di kota Roma menghadapi tekanan penganiayaan yang tidak ringan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus, salah satunya supaya jemaat di Roma memiliki ketabahan, memiliki kekuatan ketika mereka dalam masa penganiayaan. Ada satu tujuan lagi, Paulus menulis kitab untuk jemaat di Roma ini, yaitu untuk memperjelas pengajaran Injil yang benar. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat itu di kota Roma yang merupakan kota besar ini adalah percampuran antara orang non-Yahudi dan ada juga orang Yahudi di sana. Nah, orang-orang yang penganut agama Yahudi, ada beberapa mereka yang kemudian lantas percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menetapkan sebuah syarat bahwa ketika ikut Kristen harus juga melakukan Taurat. Nah, ini oleh Paulus akan diluruskan. Apakah benar seperti itu? Nanti kita bisa membacanya di kitab Roma. Tetapi hari ini kita akan belajar dari yang kecil saja dari bagian kitab Roma. Bapak Ibu semuanya, ada dua hal yang penting yang kita pelajari dari Roma, kitab Roma ini tadi. Ada dua kata. Yang pertama adalah mengaku, kata yang kedua adalah percaya. Kata mengaku itu menggunakan bahasa Yunani homologesis. Homologesis itu berasal dari kata homologeo, yang artinya adalah menyatakan, to declare, menyatakan.
setuju, atau berkata secara tegas, itu mengaku. Nah, sementara kata percaya ini menggunakan kata Yunani pisteoses. Kata pisteoses berasal dari kata pisteo. Pisteo itu artinya adalah menyerahkan diri mereka secara penuh kepada yang mereka percayai. Jadi dua kata ini begitu penting di dalam pembacaan kita hari ini. Mengapa? Karena ketika di teks yang kita baca tadi ada perkataan mengaku dengan mulut, itu tidak semudah yang kita bayangkan seperti sekarang ini. Pada saat itu, ketika seseorang mengaku dengan mulut mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mereka sedang berhadapan dengan orang-orang Romawi. Jadi ketika mereka diminta oleh Paulus mengaku dengan mulut mereka, pengakuan mereka adalah hidup mati mereka. Pengakuan mereka itu adalah seluruh hidup mereka. Jadi ketika seseorang pada saat itu mengaku di tengah masa-masa tekanan yang seperti itu, maka orang-orang Roma pada saat itu harus bersiap-siap kehilangan yang dia miliki. Kehilangan harta, kehilangan kehormatan, kehilangan pemilikan terhadap segala sesuatu. Dan mereka harus bersiap untuk mengalami hal yang tidak menyenangkan. Sebuah hal yang sama sekali tidak menguntungkan buat orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi kenapa orang-orang Roma, orang-orang Kristen yang percaya Yesus di kota Roma masih saja mau mengaku seperti itu? Mengapa? Walaupun mereka memiliki konsekuensi berat, mereka bisa saja kehilangan apapun dan siapapun, tetapi kenapa mereka mau mengakui itu? Dan justru jumlah mereka tambah banyak. Kuncinya cuma satu. Karena mereka mulai meninggalkan apa yang ada di bumi ini. Karena mereka percaya bahwa pengharapan mereka bukan sesuatu yang ada di bumi ini. Mereka tidak masalah mengalami masa penganiayaan. Karena apa? Mereka nanti akan menemukan sebuah tempat yang baru. Sebuah tempat yang luar biasa buat mereka. Mereka akan hidup kekal di sana. Jadi mereka tidak menyayangkan apa yang ada di bumi ini. Jadi makanya kenapa penganiayaan itu terjadi. Tidak lantas membuat orang Kristen itu tambah habis. Tidak lantas membuat orang Kristen itu kemudian berkurang. Enggak, malah jumlah mereka semakin bertambah. Karena mereka tahu pengharapan apa yang terkandung di dalam kebenaran dari pengakuan mereka itu. Apalagi ketika mereka harus mengaku di mulut mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang menggelikan buat orang-orang Romawi yang tidak kenal Tuhan pada saat itu. Siapa Yesus? Sehingga orang-orang menyebut Yesus itu dengan perkataan Tuhan. Saudara-saudara semuanya, kata Tuhan di dalam naskah perjanjian baru yang asli menggunakan kata kurios. Kurios. Kurios itu artinya adalah penguasa satu-satunya. Penguasa tunggal di dalam hidup mereka. Kata kurios ini pada awalnya dikenakan kepada Alexander the Great. Seorang tokoh yang luar biasa yang hidup pada tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi. Siapa Alexander the Great? Alexander the Great itu adalah pemimpin Makedonia yang paling hebat. Dia seorang pemimpin yang bisa mengalahkan banyak bangsa pada saat itu. Dan pada saat itu Yunani atau Makedonia itu terkenal menjadi bangsa yang bisa menguasai daerah begitu luas. Kuncinya karena pada saat itu Alexander the Great memiliki pasukan, memiliki tentara yang begitu loyal kepada dia. Yang memanggil Alexander the Great itu dengan perkataan kurios atau penguasa satu-satunya. Mereka siap mati untuk Alexander the Great. Mereka siap memberikan diri mereka untuk Alexander the Great. Nah, tiba-tiba sekelompok murid Tuhan Yesus tiba-tiba menggelari Yesus dengan panggilan yang sama, kurios. Akan menjadi bahan tertawaan pada saat itu. Seorang anak tukang kayu, tinggalnya di kota kecil, daerah Galilea di Nazaret. Tetapi tiba-tiba muridnya memanggil dengan perkataan kurios. Ini cukup menggelikan pada saat itu, tapi tidak buat murid-murid. Mereka tahu bahwa ketika mereka memanggil Yesus dengan kata kurios atau Tuhan,
Itu artinya Yesus pun menjadi satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup mereka. Nggak ada lagi yang mereka perlu untuk miliki di dunia ini. Jadi ketika mereka memanggil kata Tuhan buat Tuhan Yesus, itu artinya seluruh hidup mereka diserahkan kepada Yesus. Hidup dan mati mereka hanya untuk Tuhan. Nah, hal inilah yang tidak disukai oleh orang-orang Roma yang tidak percaya pada Yesus. Termasuk kaisar. Mereka sangat membenci kekristenan karena mereka tidak mau tunduk kepada raja. Karena mereka cuma punya satu penguasa di dalam hidup mereka, yaitu Yesus. Jadi, ketika bagian Alkitab berkata mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu artinya seluruh hidup mereka hanya untuk Yesus. Nah, bagaimana dengan percaya dengan hati? Percaya dengan hati itu artinya adalah percaya yang bukan hanya berasal dari pikiran atau dari akal kita. Kepercayaan ini mengandung konsekuensi, harus ada tindakan. Tindakan apa itu? Tindakan penyerahan diri yang total dari diri kita kepada yang kita percayai. Bukan hanya menyerahkan diri saja, tetapi kita juga memiliki kehidupan yang sama dengan orang yang kita percayai. Itu arti kata percaya yang tadi kita bahas dengan kata pisteuo. Jadi ketika orang percaya dengan hatinya, itu artinya satu, dia menyerahkan diri secara total. Dua, dia hidup sama dengan orang yang dia percayai. Nah, ketika murid-murid Tuhan Yesus di kota Roma, ketika orang-orang yang percaya pada pemberitaan rasul-rasul di kota Roma, mereka bilang bahwa mereka percaya Yesus. Itu bukan sesuatu yang berasal dari akal saja. Tetapi hidup mereka pun harus sama, semakin lama semakin seperti Yesus. Luar biasa kan Bapak Ibu? Nah, ada hal yang unik di kata percaya atau pisteuo ini. Kata percaya ini sejajar dengan kata beriman. Mengapa? Karena bahasa aslinya sama, kata aslinya sama. Kata iman di dalam perjanjian baru menggunakan kata pistis. Nah, padahal kata pistis itu adalah kata dasarnya pisteuo. Jadi ini sejajar. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, kalau kita berbicara masalah iman, kita tidak bisa lepas dari Ibrani 11 ayat 1. Di mana di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kata segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa itu? Jadi ketika kita berbicara mengenai masalah iman, sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat, kita harus melihat iman yang dimiliki oleh Bapak orang beriman. Siapa Bapak orang beriman? Ya betul, Abraham. Abraham ini memiliki iman yang luar biasa sehingga dia diberi gelar oleh Tuhan sendiri Bapak orang beriman atau Bapak orang percaya. Mengapa? Karena imannya begitu luar biasa ketika dia meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan tanah airnya, menuju ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan uniknya, negeri itu tidak pernah Tuhan sebutkan apa namanya. Tuhan cuma bilang, pergilah ke negeri dari kotamu, dari negerimu, ke kota yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan tidak pernah memberi penjelasan hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham taat, dia mengikuti petunjuk Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu semuanya, negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan itu adalah tanah surgawi. Bukan sesuatu yang ada di bumi ini, tetapi sesuatu yang nanti Abraham terima. Tanah yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu tanah surgawi. Itu ada di Ibrani 11 ayat yang ke-16. Nanti setelah ini Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ibrani 1 sampai Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 16. Jadi iman yang dimiliki oleh Abraham dan iman yang dimiliki oleh orang Kristen pada zaman itu, pada masa itu sama. Yaitu mereka memiliki cara hidup yang berbeda dengan kebanyakan orang pada saat itu. Artinya Bapak Ibu, ketika murid-murid Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya bahwa seluruh hidup mereka berikan hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang tersisa. Dan mereka berharap nanti akan mendapatkan negeri yang dari Tuhan. Bukan di sini. Di sini akan mereka tinggalkan. Hal yang sama yang harus kita miliki seharusnya sebagai orang yang percaya.
Seharusnya pergulatan kita adalah ketika kita harus memilih apakah kita mengumpulkan kebahagiaan di bumi ini atau di surga. Ini seperti ayat firman Tuhan di bagian yang kita baca tadi. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu sama. Seperti kepercayaan yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Bagi orang-orang Roma pada saat itu, tidak ada satupun orang yang tidak mengenal Yesus, yang tahu dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus bangkit. Tetapi tidak dengan murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut-pengikut Kristus. Ada sekitar 500 orang yang melihat Yesus itu benar-benar bangkit. Oleh karena itulah, disebutkan bahwa percaya itu menggerakkan optimisme mereka. Menggerakkan optimisme mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Walaupun mereka tidak melihat. Apa itu? Optimisme yang menyatakan bahwa keselamatan yang belum mereka lihat itu pun nanti akan mereka terima sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang-orang di Roma pada saat itu meletakkan kepercayaan pada kebangkitan Yesus. Berarti mereka meletakkan pengharapan diri mereka, meletakkan pengharapan mereka sepenuhnya kepada kerajaan Allah. Bukan kepada kerajaan yang ada di dunia ini, tetapi kepada kerajaan Allah atau kerajaan surga yang nanti akan mereka terima. Oleh karena itulah tidak berkelebihan ketika Alkitab berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga, jangan di bumi. Itu Yesus sendiri yang bilang. Nah, itu adalah sebuah kepercayaan yang benar. Jadi kalau kepercayaan kita hanya kita ini karena ingin mendapat sesuatu yang ada di bumi atau meletakkan kebahagiaan di bumi, maka kepercayaan kita itu sebenarnya salah. Tidak sesuai dengan Injil yang sebenarnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita memiliki pengharapan kepada tanah air kita yang sebenarnya, yang kekal, yaitu di dalam kerajaan Allah, di surga nanti. Maka kita harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia. Cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang dunia. Kita tidak bisa sama dengan mereka. Itulah sebenarnya kepercayaan yang benar. Jadi Bapak Ibu, di masa krisis yang seperti ini, implikasi ayat ini apa? Seperti yang saya tadi sudah uraikan, bahwa jemaat di Roma mengalami masa yang cukup krisis juga. Penekanan yang cukup luar biasa dari penguasa pada saat itu. Intinya mereka hidup gak nyaman, gak enak. Itu bukankah sama dengan kondisi sekarang ini? Sekarang ini dengan merajalelanya pandemi COVID-19, maka setiap orang hidup dalam ketakutan. Tetapi justru masa-masa seperti ini, sebagai hamba Tuhan saya bilang, adalah masa yang sangat kondusif untuk menumbuhkan percaya kita yang benar ini kepada Tuhan. Jemaat di Roma, dia ditekan oleh masalah. Kita juga ditekan oleh ketakutan. Tapi justru kondisi-kondisi saat ini harus membuat kita semakin memiliki kepercayaan yang benar kepada Tuhan. Bukan hanya mengaku dengan mulut. Bukan hanya percaya secara akal, secara pikiran. Tetapi pengakuan dengan mulut kita itu tercermin dari setiap kesiapan kita. Apa itu persiapan kita? Kita harus siap kehilangan diri kita seluruhnya untuk Tuhan. Artinya kita percayakan secara penuh hidup kita kepada Tuhan. Tak boleh ada yang sisa. Dan hanya orang-orang yang mau memiliki hidup yang seperti ini, yang nanti akan menang melawan hal yang krisis seperti ini. Masa yang krisis seperti ini. Percaya pun kita dengan hati. Percaya itu tidak dengan akal atau dengan pikiran saja. Percaya dengan hati kita adalah percaya yang menggerakkan hidup kita. Supaya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Cara hidup yang berbeda itu seperti apa? Memiliki cara hidup yang hanya meletakkan pengharapan kita kepada kerajaan Allah. Jangan di dunia ini. Bapak Ibu semuanya, di masa krisis ini,
Tuhan berkata bahwa Dia membawa kebaikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Kebaikan apa itu? Kebaikan dua hal. Dua hal kebaikan yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan bisa lakukan di masa-masa krisis seperti ini. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kebaikan ini yang Tuhan bawa. Kalaupun kita bisa melewati masa krisis ini dengan hidup kita. Kalaupun kita bisa melalui masa krisis ini dan kita masih hidup. Hidup kita hanya kita pakai untuk Tuhan. Seluruhnya, tidak ada yang sisa. Semuanya kita pakai untuk Tuhan. Tetapi kalaupun kita sama Tuhan diizinkan mati. Bukan satu hal yang besar. Karena apa? Kematian kita membawa kita pulang kepada rumah kita yang sesungguhnya. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi apalagi yang kita khawatirkan? Apalagi yang kita perlu takutkan? Gak ada. Yang perlu kita miliki sekarang adalah percaya dengan benar. Milikilah kepercayaan dengan benar. Supaya ketika kita menghadapi sesuatu di depan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Karena kita punya dasar yang kuat. Yaitu Yesus. Yang selalu memberi kemenangan. Dan hal ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang mau kehilangan dirinya. Untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya harap Bapak Ibu semuanya diberkati dengan renungan kita pada hari ini. Sebelum kita menyelesaikan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini kami mau bertobat Tuhan dari cara hidup kami yang selama ini justru kami isi dengan mencari kebahagiaan di dunia ini. Sudah waktunya Tuhan di masa-masa krisis seperti ini kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus yang menjadi penguasa kami satu-satunya. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir karena kami tahu Engkau yang akan memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu. Tuhan memberkati, sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Amin.